Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan ketiga ini, materi kita sudah lebih terasa aura-aura kendalinya ya. Kemarin masih pengantar-pengantar. Ini nanti kita lebih spesifik akan membahas tentang kendali kecepatan motor induksi, gitu ya. Nah, ini di motor induksi itu yang bisa kita atur itu ada eh, perubahan kutub, tegangan variabel atau tegangan variabel frekuensi konstan atau frekuensi variabel. Jadi tiga komponen ini yang bisa kita eh, modifikasi atau kita rekayasa supaya eh, motor induksi dapat bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu ya. Apakah perlu merubah kutubnya, ataukah merubah-rubah tegangannya, atau yang dirubah-rubah itu frekuensinya. Oke, kendali motor induksi tiga fase umumnya dilakukan dengan menjalankan skema adjustable speed drives, gitu ya. Jadi umumnya itu adalah speed-nya yang di-adjust, ya. Speed kecepatan dari motor induksinya. Nah, untuk memahami bagaimana caranya kita mengendalikan kecepatan, tentunya kalian harus harus recall lagi pengetahuan kalian terkait dengan eh, komponen-komponen mesin induksi, ya, yang kalian dulu sudah pelajari saat menempuh mata kuliah mesin listrik. Nah, itu kalian ingat-ingat lagi, kalau masih nyimpan materinya bisa kalian baca-baca lagi, ya. Komponen dasar motor induksi tiga fase, ya ini komponen umum dari hampir semua mesin listrik ya. Ada stator, ada rotor, ada air gap, ya. Air gap itu celah di antara stator dan rotor. Kalau tidak ada celah ya nanti motornya akan bergesekan, macet antara rotor dan statornya. Jadi air gap ini memang harus ada, ya. Nah, karena motor induksi ini tiga fase, maka di sini stator digambarkan dengan tiga buah kumparan. Nah, untuk rotor di sini juga digambarkan sebagai tiga buah kumparan. Meskipun motor induksi yang umum dipakai itu yang jenis salian rotor atau rotor squirrel cage ya, maaf, rotor squirrel cage maksud saya. Itu kan sebenarnya bentuknya seperti konduktor biasa ya, bukan spesifik dia kumparan, tetapi tetap modelnya kita dekati sebagai kumparan karena yang namanya konduktor kan tetap tetap dia memiliki resistansi, tetap dia memiliki reaktansi gitu. Jadi untuk pemodelannya di sini komponen motor induksi ada tiga bagian utama, stator, rotor, dan air gap. Nah, ini skema kerja motor induksi tiga fase juga sudah kita diskusikan di eh, pertemuan sebelumnya ya, ketika membahas tentang review terkait cara kerja motor listrik, gitu ya. Kumparan stator disuplai dengan tegangan AC tiga fase untuk mengindukasi tegangan pada rotor. Nah, supaya rotor ini bisa diinduksi, syaratnya apa? Syaratnya harus ada slip, gitu ya. Kumparan stator dapat ditata untuk memberikan efek kutub jamak dan membangkitkan sejumlah siklus GGM. GGM ini gerak gaya magnet, ya. Jadi kalau GGL itu kan gerak gaya listrik, induksi listrik lah. Di sini yang diinduksi itu magnetnya itu. Magnet menghasilkan medan magnet yang lain, ya. Nah, stator ini bisa ditata, bisa direkayasa strukturnya supaya nanti kutubnya nggak cuma satu kutub putar, tapi ada beberapa kutub putar.
gitu ya. Kemudian kecepatan putar magnet disebut sebagai kecepatan sinkron. Nah, kecepatan sinkron dirumuskan sebagai 2 omega per P. Omega ini apa? Omega ini frekuensi dari sumber listriknya, tapi dia dalam radian per detik. Kalau mau dalam hertz, pakai rumus yang bawah, tapi nanti dia bukan omega, tapi ns. Bedanya omega dengan ns apa? Omega ini eh, kecepatan rotasi, kecepatan sudutnya si rotor, tapi dalam, maaf, kecepatan rotasinya si medan magnet sinkron itu ya, tapi dalam radian per detik. Nah, kalau kalian datanya itu punyanya RPM, berarti pakai yang rumus bawah, yang NS. NS ini dalam RPM. Kalau omega dalam radian per detik. Jadi, dalam menggunakan rumus, hati-hati disesuaikan dengan komponen perhitungan yang kalian punya, ya. Dia satuannya apa. Nah, kemudian kecepatan motor induksi 3 fasa. Nah, untuk kasusnya motor induksi 3 fasa, ya, ini pasti ada slip. Jadi slip itu adalah fenomena yang alamiah terjadi, bukan suatu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu kerugian. Ini memang alamiah. Nah, tapi problemnya nanti kita harus bisa nih mengatur slipnya seberapa besar supaya kerja motor induksinya menjadi optimal, ya. Nah, slip ini memang harus dijaga, harus tetap ada, supaya induksi medan elektromagnetiknya tetap jalan, siklus putaran motornya tetap berlangsung. Slip dirumuskan sebagai kecepatan sinkron dikurangi kecepatan rotornya, yang indeksnya S ini kecepatan sinkron, yang indeksnya M ini kecepatan motor atau si rotor gitu ya, dibagi dengan kecepatan sinkron. Atau kalau kalian mau ngitung slip pakai RPM juga bisa, rumusnya sama. Ya, rumusnya serupa. Sehingga kecepatan efektif rotor bisa dirumuskan sebagai omega S, kecepatan sinkron, dikali 1 min S, 1 min slip. Nah, slip di sini kan dia nggak ada persen atau apa ya, jadi nanti ya defaultnya dia itu desimal, 0, berapa. Ya. Kalau kalian punya data misalnya slipnya 5% ini, nah ini harus kalian convert dulu menjadi desimal, 0,05. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi itu masih review ya, cara kerja motor induksi, ada suplai, ada medan induksi gitu ya. Kemudian muncul istilah slip juga. Nah, ini kita kembali mereview terkait dengan rangkaian ekuivalen motor induksi 3 fasa. Ya. Silakan kalian yang masih menyimpan catatan di mata kuliah mesin listrik, bisa dibuka lagi, bisa diingat-ingat lagi, ya. Ini rangkaian ekuivalen motor induksi 3 fasa, ada banyak komponen di sini ya, ada arus stator, reaktansi stator, resistansi stator, ada tegangan stator. Ini tegangan stator ini tegangan fasa ya, tegangan fasa, fasa ke netral. Kemudian ada reaktansi inti dan resistansi inti atau magnetisasi ya. Reaktansi magnetisasi atau resistansi magnetisasi, ada reaktansi rotor, ada resistansi rotor. Ya. Nah, dalam kerjanya motor induksi ya dan tentunya mesin-mesin yang lain itu kan pasti dia daya inputnya tidak bisa dikeluarkan sepenuhnya, ada losses dan lain sebagainya. Ya,
Nah, ini agak penuh memang slide-nya ya. Ini gambaran bagaimana dalam motor induksi tiga fasa, dari daya input sampai daya output itu apa saja sih yang terjadi di situ atau daya apa saja yang hilang dan sebagainya. Ya, kita lihat dari paling kiri, dari input. Ya, daya inputannya kan listrik gitu ya. Jadi daya listrik inputannya dia adalah 3 PSIS, tegangan fasa dikali arus eh, line ya per, per salurannya, dikali cos theta, perbedaan fase. Cos theta ini power factor ya, kali power faktornya. Atau kalau kalian pakai data listrik tiga fase, ini pakai rumus yang bawah. Ini data tiga fase, ini data satu fase. Nah, dari input, pertama langsung ketemu nih, ada rugi-rugi di stator. Kok bisa sih di stator ada rugi-rugi? Stator itu kan kumparan ya. Kumparan itu isinya ya konduktor, konduktor yang digulung. Konduktor yang digulung. Ya. Yang namanya konduktor, ya dia ada resistansi, ada reaktansi. Kalau kalau sumbernya AC kan muncul reaktansi. Ya. Sehingga di sini salah satunya ada rugi stator, dia menjadi panas. Ya. Rumusnya 3 I kuadrat kali R, R-nya stator. Kenapa dikali 3? Karena ingat ini motor induksi 3 fasa. Setelah di stator, terus dia ketemu sama inti. Nah, di inti itu ternyata ada rugi juga. Jadi rugi inti itu muncul ketika seperti ini. Motor itu, katakanlah motor itu rotornya kalian kunci, atau rotornya kalian hilangkan sekalian. Nah, ketika sumber listrik dimasukkan ke motor, ya, meskipun si rotor ini dia nggak makan daya, tetap ada daya yang terserap oleh si inti gitu. Makanya di sini ada salah satunya adalah rugi-rugi inti, ya. Makanya muncul juga di sini rugi-rugi inti. Ya. Rumusnya tegangan kuadrat dari tegangan magnetisasi kuadrat dibagi dengan resistansi magnetisasi, resistansinya inti. Kemudian, setelah listrik itu melalui stator, kemudian melalui inti, nah dia kan harus nyebrang ke rotor. Nah, nyebrang itu kan melewati celah udara. Nah, di celah udara itu daya yang tersisa itu tinggal segini. Ini daya yang tersisa di celah udara. Ya, dia harus lebih kecil dari PI karena kan sebelum sampai air gap ini sudah ada losses di dua titik ini, gitu ya. Jadi daya yang terbangkit di celah udara itu lebih kecil dari daya input. Setelah melewati celah udara, dia akan ketemu rotor. Nah, ini rugi rotornya di bawah biar nggak numpuk banget. Ya. Dia ketemu rugi rotor. Rugi rotor sama I kuadrat R, hanya saja ini menggunakan arus dan resistansinya rotor. Nah, ini ada tanda aksen. Tanda aksen ini maksudnya dia arus efektif dan resistansi efektifnya rotor ketika sudah masuk ke rumus itu ya, ke rumus rangkaian ekivalen ya. Karena rangkaian ekivalen itu kan rotor ini dibawa ke ranahnya stator. Lah ya, nanti kalian ingat-ingat lagi pokoknya itu penurunannya ada di mesin listrik gitu ya. Tapi secara umum rumusnya ya sama I kuadrat R gitu. Dikalikan 3 karena 3 fase.
Nah, di rotor ini kan mulai nih muncul daya mekanik ya, mulai muncul daya mekanik. Nah, daya mekaniknya atau di sini disimbolkan PD itu adalah dayanya air gap dikurangi rugi-rugi rotornya ya. Nah, ini rumusnya ada beberapa. Nah, kalau mau dihitung torsinya juga sudah ada ya. Nah, daya yang dikonversi menjadi apa namanya? Daya mekanik itu ya, daya listrik yang berhasil dikonversi menjadi daya mekanik. Di sisi mekanik juga dia masih ada rugi gesek, masih ada rugi lain-lain ya. Ini rugi lain-lain juga komponennya apa saja juga tidak pasti gitu ya. Mungkin bisa karena cacat pabrik atau mungkin karena eh, apa namanya ada serpihan debu dan sebagainya. Nah, yang jelas sampai di output sampai ke beban itu tidak full ya. Jadi sampai di beban daya mekaniknya ini masih dikurangi dengan daya no load ya. Daya no load itu ya kalian nyalakan motor tapi motornya dibiarkan dia nggak nyambung beban apa-apa. Nanti dilihat tuh motornya nyedot berapa. Ya, jadi ini proses perjalanan daya listrik dari sumber ya, dari awal dia disuplaikan ke terminal motor hingga menjadi daya mekanik di beban gitu ya, untuk memutar beban. Jadi perjalanannya memang panjang gitu ya. Ya ini kalau mau diibaratkan mau dibuat film ini mungkin seperti filmnya apa? Seriesnya Sun Gokong gitu ya. Panjang sampai apa? Sampai ke timur sana nyari kitab suci gitu ya. Ini panjang sama. Jadi di beberapa titik ada losis yang hilang, apa ada losis yang terjadi. Nah, makanya daya outputnya ini ya memang harus lebih rendah daripada inputnya. Nah, karena daya output ini lebih rendah dari input, maka muncul istilahnya efisiensi. Ya, muncul istilahnya ada efisiensi, efisiensi motor itu ya. Nah, efisiensi motor induksi tiga fasa. Nah, ini dengan asumsi bahwa PG ini daya yang ada di air gap itu ya, jauh lebih besar dari rugi inti dan rugi stator, dan daya mekanik ini jauh lebih besar daripada daya tanpa beban, gitu ya. Maka si efisiensi ini bisa ditulis ulang. Ini rumus originalnya. Tapi ini kan ada asumsi-asumsi ya. Kalau asumsinya ini penolodnya itu jauh lebih kecil, misalnya seperti ini maksudnya. Misal seperti ini. Maaf, ini kok kenapa ya? Oke. Nah, saya nggak bisa nulis di dekat sini. Oh, sekarang bisa. Nah, misalnya PD-nya adalah 1 kilowatt. Sedangkan penolodnya adalah 5 watt misalnya. Nah, 1 kilo sama 5 kan jauh banget ya. Kalau dikurangkan pun dia menjadi 995 watt. Masih mendekati 1 kilo. Nah, gitu maksudnya ya. Sama untuk PG. Nih ya. Kalau PG itu jauh lebih besar dari PC dan CU, misalnya PG ini
daya yang berhasil dikonversikan di air gap itu ya. Misal PG ini adalah 1,2 kW. Nah, ini jauh lebih besar dari PC dan PSCU, rugi inti dan rugi stator. Misal rugi inti dan rugi stator dijumlahkan cuma dapat 10 watt. Nah, kalau dijumlahkan sesuai rumus aslinya, PG tambah PC tambah PSCU, dia kan hanya menjadi 1210. Ini kan masih mendekati 1,2 kW ya. Kan kayak nggak ada rasanya gitu. Nah, makanya bisa ditulis ulang menjadi seperti ini. Efisiensi itu mendekati PD dibagi PG. Si P nolot sama P rugi inti dan rugi stator ini diabaikan gitu. Ya. Diteruskan, nah sekarang efisiensi itu nyisa 1 min S gitu ya. Jadi kalian nggak usah ngitung dayanya, cuma cek RPM-nya aja gitu ya. Langsung ketahuan ini efisiensinya berapa. Kalau kalian punya RPM kan kalian tahu slipnya berapa. Lebih simple daripada kalian harus ngitung semuanya, semua daya di titik-titik itu. Ya, tapi ini sekali lagi ini ada dengan asumsi-asumsi ya. Kalau motornya dia masih normal gitu ya. Tapi kalau mungkin motor-motor yang defect atau motor-motor yang usianya sudah tua gitu ya, yang performanya sudah turun, nah mungkin rugi-rugi ini akan jauh meningkat ya. Nah kalau sudah seperti itu kan ya tidak bisa diabaikan juga. Gitu ya. Nah, kita sudah mulai ke karakteristik torsi beban ya. Kita mulai coba menghubungkan antara si motor ini dengan beban. Ya. Secara umum, nilai reaktansi magnetisasi atau si reaktansi inti jauh lebih besar dari nilai RM, nilai resistansi inti atau yang menyebabkan ada rugi inti ya. Dan juga XM kuadrat jauh lebih besar dari RS kuadrat plus XS kuadrat. RS dan XS ini punyanya stator gitu ya. Jadi intinya reaktansi inti itu besar karena memang di inti kan biasanya itu uh, dia dari besi biasanya ya, inti besi. Ketika ada arus AC dia itu kan daya magnetnya besar di situ sehingga reaktansinya jadi besar ya. Beda dengan yang konduktor biasa, beda dengan kumparan biasa. Nah, dengan kedua kondisi ini, maka tegangan magnetisasi itu mendekati tegangan stator. Ya. Tegangan magnetisasi itu di sini. Nah, ini menjadi mirip dengan stator karena yang XS dan RS ini diabaikan. Normalnya kan lebih rendah sedikit ya, tapi karena XS dan RS diabaikan makanya dianggap sama. Nah, sehingga rangkaian ekuivalennya menjadi lebih sederhana sekarang. Ya. Nah, di XS dan RS itu dari kiri dipindah ke kanan. Ini maksudnya dia itu supaya tidak mempengaruhi perhitungan si inti, tapi dalam perhitungan total dia tetap di apa pertimbangkan. Oke. Nah, si XSRS ini dipindahkan ke kanan karena dia kalau dibandingkan dengan si inti, dia jomplang gitulah ya. Tapi kenapa kok nggak dihilangkan aja kok dipindah ke kanan ya? Supaya dia tetap masuk untuk perhitungan totalnya gitu ya. Karena di kondisi normal nanti rugi-ruginya itu malah banyak di saluran gitu. Karena motor kalau sudah bekerja normal arusnya itu juga tinggi sehingga nanti rugi-rugi di
kumparan, dia menjadi tinggi. Nah, ya, jadi ini dipindah supaya ketika kita membahas rugi inti, si XS dan RS ini tidak ganggu. Nah, dalam tanda kutip seperti itu ya. Tapi nanti ketika kita analisis motornya secara keseluruhan di kondisi running normal gitu ya, nah dia tetap kehitung gitu. Makanya dia dipindah, bukannya dihilangkan. Oke, dengan rangkaian ekuivalen yang baru gitu ya. Dengan rangkaian ekuivalen yang baru bisa diturunkan rumus seperti ini ya. Nah, ini penurunannya nggak usah kita bahas ya, kita pakai dulu saja gitu ya. Kalau mau detail ini harusnya dibahas di mata kuliah mesin listrik gitu ya. Nah, ini ada dua rumus. Ini dua rumus ini berbeda ya. Yang satunya dia masih mengandung imajiner, yang satunya dia tanpa imajiner tapi ada di sini pangkat setengah ya. Pangkat setengah itu sama saja dengan akar. X pangkat setengah itu adalah X di akar kuadrat. Ya. Nah, jadi dua rumus ini beda ya. Mau pakai yang mana? Bebas, kalian enaknya pakai yang mana. Nah, oke. Ini rumus untuk arusnya ya, untuk arusnya. Nah, motor itu kan yang diatur spesifik itu kecepatan. Kecepatan itu juga mempengaruhi torsinya gitu ya. Atau sebaliknya, torsi mempengaruhi kecepatan karena grafik kurva karakteristik motor ini ya, yang umum itu ya torsi versus kecepatan gitu ya. Yang ke atas ini torsi, yang ke kanan ini kecepatan. Nah, tadi rumus arus, di sini kita punya rumus torsinya. Ternyata torsi itu dipengaruhi oleh ada omega S di sini. Omega S ini kecepatan sinkron gitu ya. Kecepatan sinkron itu juga ada pengaruhnya dari frekuensi sumber gitu ya. Kemudian di sini ada tegangan stator. Nah, berarti kalian kalau menyalakan motor induksi pakai yang 3 fasa 380 volt itu dengan yang mungkin 3 fasa yang tegangannya lebih tinggi, ya tentunya sesuai spesifikasi motor gitu ya. Atau mungkin kalian hanya mau merubah kecepatannya sedikit atau merubah torsinya sedikit, nah bisa tuh dinaik turunkan pakai trafo atau pakai konverter gitu ya, tegangannya. Umumnya motor itu bekerja itu di sini, titik sini. Ya, jadi beban itu ya. Jadi motor yang menyesuaikan beban itu ya. Bebannya kalau dia itu di sini torsi bebannya, maka motor itu kita harus menyesuaikan kurva motor ini supaya beririsan dengan si beban. Ya. Caranya gimana? Oh, berarti supaya beririsan, kecepatan rotornya harus diatur sekian. Kayak gitu misalnya. Nah, bagaimana kalau torsi bebannya turun, geser? Ya. Pak, memangnya ada beban yang torsinya beda-beda? Ada, contohnya misalnya kipas angin, ya. Kipas angin kalau dia putarannya rendah, belum kepadatan udaranya belum besar ya, itu kan dia juga santai. Semakin muternya banter, semakin dia mendorong angin sebanyak-banyaknya ke arah kalian, baling-baling itu kan tentunya istilahnya dorong anginnya semakin berat ya. Jadi kecepatannya nambah, torsinya juga nambah. Kecepatannya kurang, torsinya juga kurang. Nah, itu salah satu contoh bebannya kipas angin gitu ya. Nah, kalau torsinya turun, berarti ya kita kecepatannya juga harus ngikuti. Nah, disinilah peran dari kendali, ya.
Di sini peran dari kendali. Ya sesuai kebutuhan beban ya, bebannya mau butuh seberapa gitu. Nah kita kalau kipas angin kita butuhnya tuh anginnya sedikit saja tapi nggak ada kendalinya, nggak ada pilihan kecepatan 1, 2, 3 gitu ya, cuma on off. Nek pas lagi dingin nanti kedinginan, kalau pas sumuk nanti kesumukan kan gitu. Ya, makanya itu perlu ada kendali. Nah, pendekatannya gimana? Nah, ini dengan rumusnya tadi ya, rumus yang torsi, rumus yang torsi ini. Ya, ini rumus yang tadi, yang torsi. Nah, ada beberapa cara ya kalau dari rumus ini. Nah, ini rumus torsi, omeganya dikeluarkan, ketika omega S-nya dikeluarkan ketemu P. Nah, jadi yang bisa kita atur salah satunya adalah merubah jenis kutub. Nah, tapi jenis kutub ini kan juga dipengaruhi oleh struktur mekanis dari si motor gitu ya. Jadi kalau kita melakukannya real time, nah itu kira-kira nanti gimana ya? Kan sulit ya, nggak bisa. Kecuali memang ada motor yang konstruksinya sudah expert, nanti bisa menyalakan atau mematikan beberapa kelompok pool gitu sehingga jumlah poolnya bisa diatur, itu mungkin saja. Ya. Nah, terus opsi kedua, merubah amplitudo tegangan. Jadi tegangan sumbernya nih yang kita ganti-ganti. Bisa pakai trafo karena ini AC ya bisa pakai trafo step down gitu ya. Tapi kalau karena apa perubahannya kan diusahakan dia apa namanya continuous ya, mulus gitu ya. Nah, jadi mungkin nggak bisa pakai trafo biasa, mungkin pakai trafo yang ada tap changernya pun itu sebenarnya masih belum continue ya, masih lompat-lompat gitu. Bisa juga pakai elektronik apa power electronics gitu ya. Pakai peralatan elektronika daya juga bisa. Nah, kemudian opsi ketiga kita bisa merubah si frekuensinya. Kalau frekuensi sumbernya berubah nanti otomatis kecepatan motornya juga apa torsi motornya juga menyesuaikan gitu ya. Kecepatan apa torsi motornya, kecepatan motornya itu otomatis akan menyesuaikan. Ya, jadi ini maksud dari rumus yang membingungkan tadi itu ya. Nah, untuk memperlihatkan bahwa kita punya 3 opsi. Mau seperti apa kita mengendalikan si motor. Apakah kita mau ngatur poolnya atau kutubnya? Apakah kita mau ngatur amplitudo tegangannya? Atau apakah kita mau mengatur frekuensinya? Oke. Oke, silakan ini nanti sebagai tugas kalian ya, nanti juga akan saya posting di Spada, jadi pengumpulannya lewat LMS Spada. Bagi mahasiswa yang belum bisa mengakses Spada, segera menghubungi saya untuk saya tambahkan ya. Kalau memang masalahnya karena belum masuk namanya bisa saya tambahkan. Tapi kalau problemnya itu di sisi kalian, misalnya kalian lupa password akun atau akunnya nggak bisa dibuka, itu silahkan nanti kalian bisa ke bagian biro IT ya, yang mengurusi akun itu ya. Sekian, jangan lupa nanti untuk tugasnya dikerjakan di Spada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.